You murdered this man. Yes. You tortured him. Of course. Pada suatu pagi tenang yang terik, 5 Agustus tahun 2009, petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari seorang pengemudi yang sedang lewat tentang adanya pembakaran sampah di belakang gereja Covenant of Grace di persimpangan jalan 9th dan Victoria Avenue serta 12th Avenue, Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Tapi yang mereka nggak tahu ternyata itu bukan kebakaran biasa. Itu kebakaran yang berbau busuk dan menyengat. Sesaat setelah memadamkan api, mereka harus terkejut karena kenyataannya berubah menjadi pemandangan mengerikan. Ternyata di dalam kobaran api yang baru dipadamkan, ada drum logam bengkok yang isinya adalah tubuh yang udah dimutil, hangus, dan tidak dapat dikenali. Bahkan api aja nggak bisa sepenuhnya menghapus jejak-jejak keburukan yang ditimbulkan pada tubuh tersebut, saking parahnya luka-luka itu. Tengkor karena dipukul secara sadis berulang kali. Bahkan ada sebuah paku sepanjang 7,5 cm tertancap kepalanya. Giginya udah pada dicabut. Ada kurang lebih 50 luka di tubuhnya. Kakinya sudah diambil dan sepertinya ada percobaan untuk memukul salah satu lengannya. Seolah itu belum cukup, leher pria itu juga dikul. Semua luka-luka ini telah dipastikan dilakukan pada saat pria itu masih hidup. Endingnya, korban yang diidentifikasi sebagai pria itu menghembuskan nafas terakhir karena kabel TV. Entah apa sih salahnya hingga dia pantas menerima penyiksaan seperti itu. Sepertinya si pelaku punya dendam dan amarah yang sangat menguasai hatinya. Jasad dievakuasi, sementara penemuan jasad itu sudah membuat warga setempat heboh, apalagi para anggota Covenant of Grace Church. Pendeta Leonard Griffin menghubungi jemaat yang hadir pada acara malam sebelumnya di pukul 21.30. Syukurlah semua jemaat sehat selamat. Meskipun kerusakan ditimbulkan pada tubuh korban, tim forensik mampu mengangkat satu set sidik jari. Scan sidik jari berhasil memunculkan sebuah kecocokan. Sisa-sisa tubuh yang termutil itu ternyata milik Terry Neely yang berusia 46 tahun. Terry Neely bukanlah seorang gelandangan tanpa nama. Dia tinggal di sebuah panti jompo fasilitas perawatan karena keterbatasan fisik dan mentalnya. Orang yang baik hati. Dia seorang disabel yang bergantung pada kursi roda. Terry Neely dikenal sebagai orang yang ramah, menyenangkan, tapi di luar itu, Terry hidup tenang dan menyendiri. Dia tidak memiliki teman dekat, hanya staf dan penghuni panti jompo. Namun meskipun demikian, mereka yang berinteraksi dengan Terry Neely mengatakan bahwa meski sepi, dia selalu bahagia. Kematian Terry Neely dengan cara yang tidak bisa dibayangkan membuat semua orang heran dan terkejut. Bahkan detektif yang paling berpengalaman sekalipun terguncang melihat betapa sadisnya perlakuan pelaku pada Terry. Siapa yang akan melakukan ini pada Terry Neely? Pihak berwenang mulai menelusuri saat-saat terakhir hidup Terry Neely. Pada malam hari, tanggal 2 Agustus 2009, sekitar pukul 20, Terry terlihat meninggalkan panti jompo dengan kursi roda bermotornya. Kemana dia pergi? Gak ada yang tahu. Detektif membuat seruan kepada publik. Jika ada yang melihat Terry malam itu, atau ada yang menemukan kursi rodanya, harap segera melapor. Detektif juga mengecek CCTV di area tersebut. Salah satu potongan rekaman menangkap gambar sesaat sebelum pembakaran tempat sampah di belakang gereja terjadi. Sebuah mobil Buick atau Pontiac putih terlihat meninggalkan area tersebut. Ini petunjuk penting. Jika si pelaku telah membakar tubuh Terry, maka pasti dia butuh bahan bakar. Jadi, polisi dan detektif mulai menyisir melalui rekaman CCTV di pom bensin dekat TKP, mencari pembelian yang mencurigakan di sekitar waktu kejadian. Kemudian, di pom bensin Circle K hanya 1 jam sebelum kebakaran, mereka melihat seorang pria masuk pom bensin tersebut, berjalan ke counter dan membayar bensin senilai $3. Cukup untuk mengisi BBM ke kaleng kecil. Detektif langsung tahu orang itu namanya Edward McFarland atau Cracker. Dia punya tato di lehernya. Edward McFarland sering ditangkap polisi karena kejahatan-kejahatan kecil. Ada detail lain yang ternyata menarik perhatian detektif. Edward McFarland
mengendarai sebuah mobil Chevy Celebrity tahun 1988, mobil yang sangat mirip dengan yang terlihat meninggalkan TKP. Beberapa hari kemudian, mereka melacaknya di luar Kmart terdekat Interstate 17 dan Northern Avenue. Edward McFarland kemudian ditangkap dengan pistol dan obat-obatan di tangannya, tapi untuk kasus pencurian yang dia lakukan dengan seorang wanita bernama Angela Simpson. Angela Simpson dengan cepat dibawa untuk diinterogasi untuk kasus tersebut, dan detektif langsung mulai menyatukan semuanya. Detektif lalu menemukan sebuah pola yang cukup mengerikan. Penduduk setempat menyatakan pernah melihat Terry Neely dengan Angela Simpson bersama beberapa kali. Keduanya sering ketemuan di luar yang tidak terlalu jauh dari TKP. Mungkinkah Edward McFarland dan Angela Simpson memiliki hubungan dengan kasus Terry Neely? Angela Simpson lahir pada tanggal 29 November 1975. Dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di panti asuhan. Sayangnya, di sana Angela Simpson mengalami hal-hal buruk, bahkan dilecehkan, meninggalkan banyak bekas luka hingga mengubah pandangannya tentang kehidupan. Pada usia 10 tahun, dia sudah dilembagakan di berbagai rumah sakit jiwa karena gangguan mentalnya. Gangguan yang akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Karena ditempa oleh kerasnya kehidupan, dalam pikirannya, Angela merasa dia menguasai jalanan, bahkan merajai jalanan. Merasa dialah satu-satunya orang waras di dunia yang sudah gila. Angela mulai menghakimi dan menghukum orang yang menurutnya salah. Itu pula yang membuatnya menghukum orang yang dia anggap sampah dengan Edward McFarland di awal Agustus. Seiring bertambahnya usia, Angela menjadi drug addict dan pelaku kriminal. Untuk bertahan hidup, rampok, serta menjadi pekerja tunasusila, hingga akhirnya melahirkan 4 anak. Tetapi mereka semua akhirnya diambil darinya dan jarang berhubungan dengan anak-anaknya. Dalam upaya mencari informasi, polisi kemudian berbicara dengan seorang manajer di kompleks apartemen terdekat. Manajer itu ingat Edward McFarland membual tentang kasus Terry Neely. Dia bilang kalau dia membantu membuang jasad Terry Neely. Tapi ketika ditanya siapa pelakunya yang sebenarnya yang menghilangkan nyawa Terry Neely, dia bilang Angela Simpson lah pelakunya. Menurut Edward McFarland, Simpson telah melakukan semuanya sendiri, menyiksa, penghilangan nyawa, dan pemutilan tubuh Terry Neely. Perannya hanya membantu untuk membuang tubuh Terry. Sambil membuat pengakuan itu, Edward McFarland memperingatkan manajer untuk menutup mulutnya kalau tidak mau berakhir seperti Terry Neely. Untungnya, sang manajer mengabaikan ancaman itu dan melaporkannya ke polisi. Berbekal informasi baru ini, detektif mengalihkan fokus mereka ke Angela Simpson. Ketika menelusuri tempat kejadian, surprisingly, di luar, polisi menemukan kursi roda bermotor milik Terry Neely. Para detektif dengan cepat mendapatkan surat perintah penggeledahan, dan apa yang mereka temukan di apartemen Angela Simpson sangat mengerikan. Apartemen itu nyaris tidak layak huni, karpetnya sudah robek-robek, dinding bernoda, dan ruangan terasa lebih seperti TKP daripada tempat tinggal. Tidak ada perabotan, kecuali satu kursi dan sebuah cermin. Di sekelilingnya berserakan sepasang tang jarum, 1 galon pemutih merek Great Value, dan banyak cairan merah. Tapi yang benar-benar bikin penyidik bergidik saat itu, di tengah-tengah bau yang tidak enak, kotoran, dan pembusukan di apartemen, mereka menemukan sisa-sisa kucing dan seekor anak kucing yang telah menjadi 4 bagian, sama seperti jasad Terry Neely. Nampaknya memang Angela Simpson tidak hanya memendam kemarahan, tapi ada sesuatu yang lebih gelap dalam dirinya. Detektif membawa Angela Simpson ke ruangan interogasi. Angela duduk tenang, santai, menatap para detektif dan membuat satu permintaan. Dia mau menceritakan semuanya dengan imbalan permen. Permintaan dikabulkan. Sambil tersenyum, Angela Simpson membuka bungkus permen, lalu tertawa. Angela Simpson mulai menceritakan kejadiannya secara detail. Dia bilang bahwa dia berhak melakukan penyiksaan, bahkan penghilangan nyawa terhadap Terry Neely. Dia juga bilang kalau Edward McFarland tidak bersalah. Dia cuma meminjam mobil Edward McFarland untuk membuang jasad Terry Neely. Angela bilang, So I took him to my house, walked him down the street. I don't know why the media acts like the motherfucker couldn't walk. He walked very well. Walked him upstairs, kicked his ass, and killed him. Ketika detektif bertanya mengapa dia melakukannya, jawabannya sangat tidak masuk akal. Dia hanya percaya bahwa Terry Neely ini adalah seorang pengadu
atau informan polisi. Dan ketika diyakinkan, apakah Angela Simpson yakin kalau Terry Neely adalah seorang pengadu? Dia cuma bilang, "Ups, kalau ternyata dia bukan pengadu." Oops, if he wasn't. Alasan ini berawal dalam budaya jalanan, di mana ada orang-orang yang menjadi informan kepada penegak hukum dan sering memicu permusuhan. Mentalitas tidak mengadu telah lama tertanam di lingkaran kriminal, didorong oleh rasa takut, di mana berbicara pada polisi dipandang sebagai pengkhianatan dan tidak bisa dimaafkan. Namun, pembenaran Angela Simpson untuk tindakannya sangat tidak bisa diterima. Dia bahkan mengakui tidak mengenali Neely secara dalam. Dia hanya yakin aja kalau Terry Neely itu seorang informan polisi atau pengadu. Yang mungkin awalnya Terry hanya membual supaya membuat Angela terkesan, dan ternyata itu tindakan yang sangat disesali. Terry mungkin mengatakan sesuatu yang membuat Simpson percaya bahwa dia pernah bekerja sama dengan polisi. Tapi dalam pikiran Angela Simpson, itu cukup untuk membuatnya merencanakan penyerangan brutal bagi Terry. Angela juga berkata kalau dia tidak sudi anak-anaknya dan orang-orang yang dianggap keluarga berada di tempat yang ada pengadunya. Tapi Terry Neely bukanlah seorang pengadu. Dia seorang pria disabel yang berjuang sepanjang hidupnya. Terry memang terkadang mengarang cerita untuk membuat orang terkesan. Tapi sepertinya Angela Simpson menanggapi celoteh Terry lain. Dia takut Terry mengadukan perbuatan kriminalnya pada pihak berwenang, dan Terry Neely sendiri tidak menyadari siapa yang dia hadapi dan siapa yang diajak bicara. Detektif hanya bisa diam tertegun mendengar bagaimana dia telah memancing Terry ke apartemen terbengkalai di blok 9600 and 12th Avenue dan menjanjikannya narkoba serta seks. Angela menunggu saat yang tepat. Besi ban sudah dipersiapkan. Tanpa tedeng aling-aling, Angela menyerang. Dia memukul Terry tanpa henti sampai dia ambruk lantai berlumuran cairan merah dan hampir mati. Tapi dia tidak berhenti di situ. Angela lalu memaksanya duduk di kursi, memposisikan dia di depan cermin. Dia bilang Terry harus melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat ketika Angela menyebut giginya satu persatu. Ketika ditanya mengapa dia melakukan itu, jawabannya dingin dan tanpa emosi. Karena Terry cacat, dia nggak ada pilihan selain menghadapi Angela yang sedang marah. Dia nggak lari, nggak bisa melawan. Dia cuma bisa duduk di sana, terjebak di dalam mimpi buruknya selama 3 hari, dan disiksa oleh Angela dengan cara yang sulit untuk dibayangkan. Terry dipukul lagi, terkadang dengan besi atau palu. Seakan nggak cukup, Angela mengeluarkan paku ukuran 3 inch atau 7,5 cm dan menembakkan langsung ke Terry Neely. Tapi itu pun belum cukup. Angela Simpson kemudian tenggorokan dan mencet dia dalam kabel TV. Setelah berhari-hari penyiksaan tak henti-hentinya, Angela Simpson belum selesai. Tanpa keraguan, dia muntah Terry Neely. Sisa-sisa tubuhnya kemudian dikemas. Detektif yang gak habis pikir minta penjelasan kepada Angela. Kenapa sebegitu kejam? Dan Angela hanya bilang, saya hanya harus melakukannya. Dia bilang seperti itu sambil berwajah datar. Why? Found it necessary. Setelah Neely dikemas dalam potongan kecil, kemudian Angela meminjam mobil Edward McFarland. Dia pergi ke belakang gereja Covenant of Grace, di mana dia kemudian membawa tubuh Terry. Ketika mengembalikan mobil, sambil lalu dia bilang kepada Edward McFarland bahwa dia sudah menghabisi Terry Neely. Dan ketika ditanya apakah dia merasa bersalah, tanggapan Simpson sangat mengerikan. Are you remorseful? Not at all. Why? Why would I be? Di lain sisi, Angela mengakui kalau dia lega telah ditangkap. Angela juga bilang kepada para detektif bahwa dia telah menghilangkan nyawa sebelumnya. Tapi dia menolak untuk membocorkan informasi lebih lanjut. Angela Simpson bersikap seakan ia memiliki hak untuk menghilangkan nyawa orang yang dia yakini pantas. Tapi apakah Angela berkata jujur soal penghilangan nyawa lainnya? Detektif harus mengevaluasi beberapa kasus, menyisir kasus yang memiliki kesamaan modus operandi Angela untuk membuktikan kata-kata Angela Simpson. Hingga akhirnya detektif menyatakan tidak ada bukti bahwa Angela pernah melakukan penghilangan nyawa sebelumnya. Meskipun membuat pengakuan yang rinci dan mengerikan, Angela Simpson masih sanggup mengaku tidak bersalah ketika dia secara resmi didakwa pada tanggal 28 Agustus. Dia didakwa dengan berbagai tuduhan termasuk penghilangan nyawa tingkat pertama dan meninggalkan atau menyembunyikan mayat. Sementara Edward McFarland, orang yang membantu membuang tubuh Terry, juga didakwa atas kejahatan, tuduhan meninggalkan atau menyembunyikan mayat
dan menghalangi penuntutan. Tapi kemudian pada tanggal 22 Maret 2012, Angela Simpson ketika kembali ke pengadilan, dia mengubah pernyataan sebelumnya. Dia mengaku bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama di kasus Terry Neely. Hakim Paul McMurdy menjatuhkan hukuman seberat mungkin, penjara seumur hidup untuk penghilangan nyawa dengan tambahan 14 tahun penjara untuk kejahatan lainnya. Tidak ada pembebasan bersyarat, dan dia tidak memiliki simpati sama sekali untuk Terry Neely. Sebaliknya, dia menyombongkan diri kalau seharusnya dia bisa membuat Terry hidup lebih lama dan menyiksa seminggu penuh. Ada ya yang sekejam ini? Jangan sampai kita bertemu dengan orang yang random seperti Angela Simpson. Di luar pengalaman pahit hidupnya, tetap aja dia nggak ada hak menyia-nyiakan nyawa. Duka cita mendalam untuk Terry Neely. Semoga Tuhan menempatkannya di tempat terbaik.